Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan metabolisme. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai biosintesis dan pencernaan protein. Ya. Eh, dalam materi kali ini kita akan membahas bagaimana protein disintesis dalam tubuh kita. Ya, protein merupakan senyawa makromolekuler penting ya yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Semua makhluk hidup membutuhkan protein, baik itu protein fungsional ya, contohnya enzim, hormon, antibodi, eh, kemudian protein apa namanya penyimpan ya seperti albumin, protein untuk transport ya, eh, hemoglobin ya, dan beberapa protein lain yang merupakan penyusun struktur makhluk hidup ya, seperti protein jaringan otot yang terdapat pada manusia. Tubuh manusia itu 50%, lebih dari 50% berat keringnya itu merupakan protein ya. Selain air tentunya ya, kalau airnya sudah dihilangkan, maka 50% bobot massa kering kita itu adalah protein. Jadi protein itu terdapat dalam jumlah yang sangat besar sekali ya, sehingga kita membutuhkan protein itu uh, dalam jumlah yang cukup ya, untuk memenuhi kebutuhan harian, baik untuk mengganti sel-sel yang rusak ya, untuk memproduksi enzim, untuk membentuk massa tubuh dan lain sebagainya. Protein itu sendiri tersusun atas asam-asam amino ya, asam-asam amino yang satu sama lain bergabung atau berikatan melalui ikatan peptida, sehingga protein itu sering disebut sebagai polipeptida, gabungan dari asam-asam amino yang terikat satu sama lain melalui ikatan peptida. Nah, bagaimana asam amino satu dan asam amino yang lainnya itu tersusun dalam suatu molekul protein? Itu erat kaitannya dengan proses transmisi informasi genetik ya, di mana transmisi informasi genetik ini adalah suatu proses penerjemahan kode genetik yang dibawa oleh suatu molekul mRNA atau messenger RNA ya, yang membawa pesan seluler kepada ribosom, nanti akan apa namanya menjadi cetakan untuk pembentukan protein ya, di mana mRNA itu sendiri terdiri dari triplet nukleotida atau disebut sebagai codon, yang terdiri dari 3 basa-basa nukleotida yang berurutan ya, dengan masing-masing codon itu memiliki apa namanya mengkode ya asam amino tertentu yang sesuai dengan jenis kodonnya masing-masing. Jadi nanti asam amino akan masuk ke dalam mRNA ya melalui molekul transport RNA atau tRNA yang nanti akan membaca masing-masing kode genetik ini sesuai dengan urutannya masing-masing. Jadi komplementaritas kesesuaian urutan dari bahasa ini yang nanti akan menentukan jenis asam amino apa yang akan dibawa masuk untuk menyusun protein. Nah, itulah garis besar daripada proses biosintesis protein yang nanti kita akan bahas ya. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa semua informasi genetik dari makhluk hidup yang mengkode protein, yang mengkode apa namanya bagian penting dari kehidupan kita ya,
itu terdapat di dalam struktur DNA ya, yang memiliki struktur double helix ya. Jadi DNA ini tersusun atas basa-basa nukleotida yang terikat satu sama lain melalui ikatan fosfodiester, di mana basa-basa nukleotida ini nanti akan berpasangan ya sesuai dengan komplementaritas dari masing-masing basa tersebut. Misalnya adenin dengan guanin, sitosin dengan timin, sehingga membentuk struktur double helix. Nah, di dalam struktur double helix DNA ini terdapat suatu urutan DNA yang bersifat khas untuk setiap individu yang disebut sebagai gen. Gen inilah yang nanti akan membawa informasi genetik untuk menghasilkan protein tertentu. Satu gen itu biasanya mengkode satu protein. Ya, protein merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita ya, bahkan bagi seluruh makhluk hidup. Protein merupakan bagian yang sangat vital untuk kehidupan. Protein memiliki beberapa fungsi ya, antara lain sebagai hormon, ya, tadi saya sudah sebutkan ya sebelumnya. Bisa juga sebagai antibodi, enzim, ya, protein otot, ya, protein jaringan ikat, ya, dan banyak lagi jenis protein yang terdapat di dalam tubuh kita, di mana setiap jenis protein itu dikode oleh urutan gen yang terdapat di dalam DNA. Oke, perlu kita ingat bahwa sintesis protein itu terjadi di dalam ribosom, ya, yang terdapat di dalam sitoplasma, ya, di dalam sel. Sedangkan DNA yang membawa kode genetik untuk pembentukan protein terdapat di dalam inti sel atau nukleus, ya. Nah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana kode genetik yang terdapat di dalam inti sel, yang terdapat di dalam DNA itu bisa dibaca atau bisa ditranskripsi menjadi protein, bisa ditranslasi menjadi protein di dalam ribosom. Sedangkan kedua unit itu terpisah satu sama lain. Ya, inti sel dengan ribosom itu berada pada tempat yang berbeda di dalam sel. Nah, disinilah maka muncul suatu dogma sentral, ya, di mana nanti asam nukleat yang terdapat di dalam inti sel itu akan ditranskrip menjadi mRNA sebagai pembawa pesan genetik yang nanti akan masuk ke dalam ribosom. Oke. Nah, sebelum kita bicara tentang proses transkripsi dan translasi, kita perlu mengenal terlebih dahulu ya struktur daripada RNA. Apa perbedaan daripada DNA dengan RNA? Mungkin Anda sudah pernah belajar ya sebelumnya dalam mata kuliah biokimia, terdapat 3 perbedaan yang sangat mendasar ya, daripada susunan DNA sama RNA, daripada struktur DNA dan RNA ya. Yang pertama adalah dari gula ribosa. Gula ribosa di dalam DNA itu terdiri dari deoksiribosa ya. Jadi gula ribosa yang kehilangan oksigen di atom C nomor 2. Sedangkan di dalam struktur RNA, gula ribosanya terdapat sebagai gula ribosa, maka disebut ribonucleic acid ya. Kemudian yang kedua, struktur DNA itu bersifat double helix atau untai ganda ya, yang satu sama lain saling terikat ya melalui jembatan ikatan hidrogen antara basa-basa nukleotida. Sedangkan struktur RNA ya, itu merupakan struktur yang single strand atau untai tunggal. Nah, itu bedanya DNA sama RNA. DNA untai ganda, RNA itu adalah single strand atau untai tunggal. Yang ketiga, basa-basa nitrogennya. Kalau dalam DNA kita mengenal istilah basa purin ya, dan basa pirimidin yang terdiri dari purin, adenin, dan guanin. Sedangkan pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Ya, ini basa-basa penyusun DNA. Nah, perbedaannya dengan RNA, ada satu basa yang tidak terdapat di dalam DNA, hanya terdapat di dalam RNA, yaitu urasil, ya, mengganti timin. Jadi nanti kalau di dalam DNA-nya adalah basa DNA-nya adalah adenin, maka nanti ditranskrip menjadi urasil, ya, karena di dalam RNA tidak ada
basa timin. Yang ada adalah urasil, adenin, guanin, dan sitosin. Itulah 3 perbedaan mendasar antara DNA dengan RNA. Nah, dalam struktur RNA, ya, eh, ikatan yang terbentuk antara satu basa dengan basa yang lain itu adalah ikatan fosfodiester, ya, sama dengan urutan 5 aksen ke 3 aksen. Cuma bedanya kalau dalam RNA dia adalah single strand, tapi kalau dalam DNA adalah double strand, sedangkan dalam RNA adalah single strand. Oke, RNA sendiri itu merupakan suatu urutan apa namanya yang mengcopy DNA, ya. Jadi RNA adalah suatu copy DNA yang bersifat disposable, artinya dia sekali pakai. Jadi ketika dia ditranskripsikan menjadi RNA, maka setelah itu nanti didegradasi, ya, tidak akan pakai ulang, ya. Sehingga dikatakan RNA adalah disposable copy of segment DNA. Nah, struktur RNA sendiri terdiri dari 3 jenis yang terdapat di dalam sel, ya, atau tipe dari RNA ini ada 3, yaitu yang pertama ada mRNA atau messenger RNA, ya, yang membawa pesan genetik dari sel menuju ribosom, ya. Kemudian yang kedua ada ribosomal RNA atau disingkat rRNA, ya, ribosomal RNA. Dan yang ketiga ada transfer RNA atau tRNA, ya. Masing-masing tipe RNA ini memiliki fungsi dan struktur yang berbeda satu sama lain, ya. Seperti yang kita lihat di sini, RNA adalah dia merupakan untai tunggal yang merupakan kopi dari segmen DNA tadi, ya. Sedangkan RNA adalah RNA yang bentuknya berlipat-lipat di dalam struktur ribosom, ya. Maka disebut ribosomal RNA. Dan tRNA adalah urutan RNA yang membawa asam-asam amino yang nanti akan ditransfer untuk pembentukan protein, ya. Sehingga disebut transfer RNA. Bentuknya juga seperti huruf T, ya. Maka disebut transfer RNA. Oke. Di sini kita bisa lihat bahwa semua jenis RNA itu sebetulnya pada awalnya dikode oleh gen yang terdapat di dalam kromosom, ya. Baik rRNA, mRNA maupun tRNA. Jadi dalam kromosom itu terdapat beberapa gen yang nanti akan mengkode rRNA, mRNA, dan tRNA, ya. Nah, nanti rRNA akan ditranskrip, gen daripada RNA akan ditranskrip menjadi rRNA, nanti masuk ke dalam ribosom sehingga bergabung menjadi ribosomal RNA. Kemudian mRNA nanti akan ditranskrip, ya, di dalam inti sel untuk masuk ke dalam ribosom sebagai cetakan dalam pembentukan protein. Dan tRNA adalah sebagai kendaraan untuk mengikat asam amino yang nanti akan masuk ke dalam ribosom untuk menyusun suatu protein sesuai dengan kode genetik yang nanti dibawa oleh mRNA tersebut. Setelah selesai, ya, proses sintesis protein itu, maka mRNA akan terhidrolisis, ya, dengan sendirinya, ya. Jadi dia tidak bisa dipakai ulang, tapi dia akan terurai, ya, setelah selesai proses biosintesis protein, sehingga terbentuklah satu urutan nukleotida, urutan asam amino yang membentuk satu protein baru, ya. Oke, sekarang saya ingin jelaskan apa sih sebetulnya perbedaan antara mRNA dengan tRNA, ya. Tadi dari sisi namanya, mRNA adalah messenger RNA, sedangkan tRNA adalah transfer RNA. Kedua-duanya memiliki urutan basa yang sama. Maksudnya komposisinya, ya, bukan urutannya. Sorry. Komposisi basanya terdiri dari adenin, urasil, guanin, dan sitosin. Nah, fungsi daripada mRNA adalah mentranskripsikan kode genetik dari DNA yang terdapat di dalam inti sel untuk ditranslasikan menjadi protein yang terdapat di dalam ribosom. Jadi fungsinya adalah sebagai pembawa pesan genetik, ya, dari DNA menuju ribosom, ya. Nah, pesan genetik yang terdapat di dalam DNA itu akan ditranskripsikan
menjadi kode genetik, ya, yang disebut sebagai kodon. Kodon adalah suatu triplet DNA, ya, yang bersifat komplement dengan urutan DNA yang terdapat di dalam urutan gen yang terdapat di dalam DNA, ya. Sehingga nanti muncul urutan RNA dengan triplet-triplet basa yang sesuai dengan urutan gennya atau komplement dengan urutannya. Kemudian mRNA itu sebetulnya memiliki single strand, ya. Simple strand itu artinya berarti urutannya itu lebih sederhana lah, ya. Mungkin satu untainya itu paling hanya terdiri dari ribuan basa nukleotida, ya. Dia biasanya berbentuk lurus gitu, ya, strukturnya yang tidak berlipat-lipat dan akan terpecah setelah proses translasi atau akan terurai, ya, kalau sudah selesai proses translasi. Kalau selesai tugas dia untuk membawa kode genetik dan sudah dihasilkan protein, maka RNA akan terurai dengan sendiri. Ya. Sedangkan tRNA dari segi namanya dia adalah untuk transfer RNA. Apa yang ditransfer? Ya, yang ditransfer itu adalah suatu urutan asam amino yang dibawa oleh molekul tRNA tadi, ya. Di sini dia akan terikat di salah satu ujung di bagian 3 aksen. Ini adalah ikatan ester bond, ya, dengan asam amino. Nah, dan di bagian bawah ini ada yang disebut sebagai daerah antikodon. Ya. Jadi antikodon ini akan memiliki komplementaritas atau kesesuaian dengan bentuk kodonnya. Contohnya kalau kodonnya GCC, maka pasangan antikodonnya adalah CGG, ya, karena dia harus komplement, harus cocok, ya, dengan pasangan. Pasangan basa GCC, ya, dari kodon GCC ini akan komplement dengan CGG yang nanti akan membawa asam amino tertentu, ya, dengan kode tersebut. Jadi asam amino yang sesuai dengan bentuk kodonnya nanti baru akan ditransfer, ya. Ya, makanya molekul tRNA ini adalah berfungsi untuk membawa asam amino tertentu, ya, dalam proses translasi yang terjadi di dalam ribosom untuk pembentukan protein baru. Jadi setiap tRNA akan membawa satu asam amino sesuai dengan urutan kodonnya masing-masing. Sekali lagi, antikodon adalah bentuk komplementer dari kodon mRNA yang bertanggung jawab untuk pembacaan gugus asam amino yang spesifik sesuai dengan kodonnya. Jadi masing-masing kodon akan masing-masing kodon memiliki urutan antikodonnya yang tertentu juga, ya, dan antikodon ini nanti akan membawa antikodon yang terdapat dalam tRNA ini, ya, bersifat sebagai adapter penghubung antara asam amino dengan bentuk kodonnya, dengan urutan kodonnya. Bentuk molekul tRNA, ya, membentuk struktur seperti clover shape, ya. Kalau kita lihat seperti bentuk cengkeh gitu, ya, kalau dalam bahasa Indonesianya, atau membentuk loop, ya, seperti ini, ya. Mirip seperti huruf T lah, ya, kalau lihat dalam struktur secara keseluruhan. Dan ini bisa dipakai berulang kalau tRNA, ya, bisa direaktivasi lagi untuk pengikatan asam amino baru setelah proses translasi. Itu perbedaannya, ya. Jadi kalau mRNA tadi setelah selesai kerjanya dia akan terurai dan tidak terpakai lagi, tapi kalau tRNA itu bisa diaktifasi lagi, ya, untuk pengikatan asam amino yang baru. Jadi kesimpulannya, ya, secara keseluruhan gen itu terdapat di dalam DNA yang berisi urutan basa-basa DNA yang disebut sebagai kodon atau triplet basa yang akan mengkode asam amino yang spesifik. Nah, DNA ini merupakan molekul yang nanti akan ditranskrip menjadi mRNA menggunakan pasangan basa yang komplement, ya, untuk mengkonvert menjadi urutan kodon dari mRNA tersebut, ya. Kemudian jadi nanti masing-masing urutan dari DNA tersebut akan sesuai dengan urutan asam aminonya, ya. Kemudian ribosom nanti akan keluar
sorry, mRNA akan keluar dari inti sel untuk menuju ribosom ya. Nanti akan terjadi proses translasi menjadi polipeptida. Dan untuk menghasilkan proses sintesis protein, di sini dibutuhkan transfer RNA atau tRNA yang nanti akan membawa asam-asam amino yang sesuai dengan urutan kodenya masing-masing. Nah, di sini kita bisa lihat lebih jauh struktur dari tRNA, ya, mana urutannya dari gugus fosfat di sini kayaknya ada di bagian 5 sen. Kemudian berikutnya nanti di sini akan terikat menuju bagian 3 aksen yang mengandung gugus hidroksil. Ya, jadi molekul tRNA ini bersifat spesifik ya, dengan urutan basa-basa DNA yang mengandung antikodon dengan urutan dari 5 aksen ke 3 aksen. Jadi urutan antikodonnya nanti dibacanya nanti terbalik ya. Jadi kalau mRNA-nya ini dari 5 aksen ke 3 aksen berarti dari kanan ke kiri. Tapi kalau dari molekul tRNA-nya 5 aksen ke 3 aksen itu berarti dari kiri ke kanan. Jadi emang ini posisinya kan bersifat antiparalel ya. Jadi itulah gambaran umum mengenai struktur molekul tRNA. Kemudian kita bicara lebih jauh mengenai ribosom ya. Ribosom adalah suatu molekul yang terdapat di dalam sitoplasma tempat terjadinya sintesis protein. Nah, di dalam ribosom ini terdapat suatu RNA juga yang disebut sebagai ribosomal RNA. Nah, ribosomal RNA ini adalah molekul RNA yang terikat di dalam ribosom. Dia memiliki struktur yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan molekul mRNA yang nanti akan mentranslasikan protein. Ya. Oke. Nah, selanjutnya nanti kita akan bicara lebih jauh mengenai biosintesis protein.